warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita tahu bahwa para orang tua, para guru, para pendidik dituntut untuk melahirkan generasi yang soleh dan solihah, melahirkan generasi umat manusia yang mengenal Tuhannya, mencintai kedua orang tuanya, dan mencintai sesamanya. Maka dalam kesempatan ini, marilah kita membahas mengenai tanggung jawab pendidikan iman. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, iman adalah fondasi bagi pendidikan anak manusia. Tanpa pendidikan iman, niscaya tidak mungkin kita mampu melahirkan generasi yang memiliki moral yang baik, yang memiliki akhlakul karimah, generasi yang memiliki rasa tanggung jawab kepada Tuhannya dan kepada dirinya sendiri. Untuk itulah wajib bagi para pendidik untuk menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak didik mereka. Karena dengan fondasi iman inilah insya Allah anak-anak yang kita didik akan memiliki rasa tanggung jawab baik kepada Tuhannya ataupun kepada dirinya dan juga kepada masyarakat. Maka pendidikan iman harus ditanamkan sedini mungkin. Bahkan orang tua wajib memperkenalkan sebuah kalimat yang menjadi akar yang kokoh untuk dia tumbuh menjadi pohon yang tangguh. Maka kalimat yang paling penting adalah kalimat la ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menganjurkan, iftahu ala subyanikum kalimati la ilaha illallah, yang artinya bukalah, ajarkanlah pada anak-anak kalian kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimah tauhid yang akan menjadi pondasi bagi berdirinya, tegaknya nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai ketakwaan yang ada dalam diri anak-anak kita. Untuk itulah kalimat yang pertama kali kita tanamkan kepada anak-anak kita yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan biasanya tentu ini disyariatkan untuk diazankan kepada bayi-bayi yang baru lahir, wabil khusus bayi-bayi muslim yang insya Allah dengan kalimat syahadah ini jiwanya, fitrah sucinya akan senantiasa terjaga. Karena setiap bayi yang baru lahir pada hakikatnya dia tumbuh mengenal Tuhannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi.
Setiap bayi yang dilahirkan adalah fitrah. Fitrah apa? Fitrah suci. Fitrah suci, jati diri menjadi seorang muslim yang baik yang mengenal Tuhannya. Karena setiap bayi, setiap janin dalam perut ibu, mereka sudah mengenal Tuhannya. Maka di sini peran orang tua, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang mencetak dia. Yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Apakah orang tua mencetak ia menjadi orang Yahudi, orang Nasrani ataupun orang Majusi? Mengapa tidak disebut di sini? Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu muslim, tidak disebut karena pada hakikatnya fitrahnya sudah menjadi fitrah seorang muslim. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, maka pendidikan iman menjadi pola yang sangat mendasar bagi pendidikan setiap jiwa manusia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, karena itu bagi prinsip-prinsip dasar keimanan, anak pun harus ditanamkan 6 rukun iman, yang mana yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini adalah fitrah setiap anak dan menjadi hak setiap anak untuk diajarkan, diperkenalkan kepada Tuhannya. Maka dengan ia mengenal iman kepada Allah, insya Allah akan tumbuh anak-anak yang bertakwa kepada Tuhannya, yang patuh kepada Tuhannya dan memiliki sifat yang jujur. Iman kepada malaikat juga akan melahirkan sifat-sifat dan karakter-karakter yang mulia, yaitu sifat yang senantiasa patuh dan taat kepada kebaikan dan kebenaran, sebagaimana sifat para malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat dan senantiasa patuh kepada Tuhannya. Begitupun prinsip iman kepada kitab-kitab Allah. Maka dengan mengajarkan, memperkenalkan Al-Quran, mengajarkan iman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi, seperti kitab Injil, Taurat dan Zabur, maka di sana ada satu kesatuan bahwa seluruh para nabi memiliki dakwah yang sama, yaitu mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, maka yang kedua yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah memerintahkan anak-anak untuk membiasakan sholat 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Murru auladakum bis sholah, wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha, wahum abna'u 'ashrin. Wafarriqu bainahum fil madaji'." Yang artinya, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Dan pukullah mereka jika tidak melaksanakannya pada usia 10 tahun. Dan pisahkan ranjang-ranjang mereka. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ini artinya bahwa perintah sholat merupakan salah satu nilai
yang paling penting yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Dan tentu perintah sholat ini tidak semata-mata kita hanya memerintahkan anak-anak untuk melakukan sholat, sementara para pendidik, para orang tua tidak mau memberikan teladan yang baik, tidak mau memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik untuk bersama-sama dengan anak-anak kita melaksanakan sholat 5 waktu. Karena salah satu metode yang paling efektif dalam pendidikan anak adalah dengan memberikan teladan yang baik. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang paling baik bagi umatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diakui bahwa pada diri Rasulullah ada role model yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan, role model yang baik bagi orang yang mengharapkan yarjullah, mengharapkan Allah, bertemu Allah, wal yaumal akhir, dan beriman kepada hari akhir. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, maka insya Allah dengan pendidikan sholat, dengan tarbiyah sholat, dengan pembiasaan sholat yang dilakukan setiap waktu, insya Allah akan tertanam pada diri anak-anak kita rasa tanggung jawab kepada Tuhannya, tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di antara efek daripada melaksanakan sholat akan terlahir jiwa pengendalian diri pada anak-anak. Karena sholat merupakan benteng, menjadikan dia filter untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Karena sholat sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Insya Allah, kalau anak yang kita didik dengan sholat, tumbuh dengan lingkungan sholat, tumbuh dengan dalam lingkungan masjid, tumbuh dalam lingkungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah segala tindakannya akan terjaga dengan sholatnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, selain dari perintah sholat, tentu kita juga perlu menanamkan kepada anak-anak kita, yaitu mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan bagian daripada rukun iman. Dengan kita mengajarkan Al-Quran, artinya kita telah menanamkan iman kepada kitab-kitab Allah. Maka Al-Quran menjadi satu hal yang wajib diyakini, diimani oleh anak-anak kita. Karena Al-Quran merupakan kalamullah. Karena Al-Quran merupakan firman Allah yang mengandung banyak pelajaran-pelajaran, hukum-hukum, serta nilai-nilai yang murni, yang dimana di dalamnya lah agama itu mengalir. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan kepada kita, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati Rasulillah. Aku tinggalkan dua perkara yang mana bila kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, selain daripada itu, para orang tua, para guru, para pendidik juga perlu menanamkan, memperkenalkan tentang perintah-perintah Allah
dan larangan-larangan Allah. Karena dengan kita memperkenalkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, maka anak-anak kita akan mengetahui batasan-batasan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Karena jika si anak mengetahui sedini mungkin batasan-batasan ataupun perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang tumbuh dengan penuh kehati-hatian. Karena tentu dimanapun anak itu tumbuh, dimanapun anak itu hidup, dia akan senantiasa berhadapan dengan aturan-aturan. Dan bila dia mengetahui dasar-dasar aturan-aturan yang jelas yang telah ditanamkan di dalam Islam, insya Allah dia akan mampu menjadi orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di antara tanggung jawab pendidikan keimanan adalah perlunya para orang tua untuk menanamkan perasaan kepada anak akan perasaan untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebuah prinsip yang sangat tinggi, yaitu perasaan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Dia melihat kamu. Sahabat Zakat TV, luar biasa. Perasaan ihsan ini adalah perasaan di atas keimanan yang tinggi. Karena ia merasa bahwa Allah selalu melihat dia dimanapun ia berada. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan burukmu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berinteraksilah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, perintah takwa, perintah untuk senantiasa diawasi oleh Allah ataupun perasaan muraqabatullah adalah perasaan di mana insya Allah ketika si anak memiliki perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perasaan inilah yang mencegah dirinya dari melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Karena apa? Karena tidak mungkin ia melakukan perbuatan buruk karena dia merasa Allah senantiasa melihatnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali
di dalam bukunya Ihya Ulumuddin menyebutkan satu kisah tentang seorang ulama besar yang bernama Sahal At-Tustari, di mana Sahal At-Tustari menceritakan saat ia masa kecil, ia diasuh oleh pamannya yang bernama Muhammad bin Siwar. Suatu malam, Sahal At-Tustari terbangun dari tidurnya. Kemudian Muhammad bin Siwar mengatakan kepadanya, "Apakah kamu tidak ingat kepada Tuhanmu?" "Bagaimana aku mengingat Tuhanku?" Maka Muhammad bin Siwar, paman Sahal At-Tustari, mengajarkan untuk beliau mengucapkan satu kata yang artinya Allah bersamaku, Allah menyaksikan aku, Allah melihat aku. Ucapkanlah kata-kata ini 3 kali. Kemudian Sahal At-Tustari yang berusia 3 tahun, dia mengucapkan kata-kata ini sebelum tidurnya. Kemudian ia mengadu kepada pamannya, aku telah mengucapkan kata-kata itu. Kemudian Muhammad bin Siwar mengatakan lagi, ucapkanlah kata-kata ini 5 kali sebelum tidur. Kemudian Sahal At-Tustari pun mengucapkan kata-kata ini 5 kali sebelum tidur. Kemudian paman beliau pun mengajarkan lagi, ucapkanlah kata-kata itu 7 kali sebelum tidur. Maka Sahal At-Tustari terbiasa mengucapkan kata-kata ini, sehingga ia tumbuh menjadi seorang ulama besar yang memiliki akhlak yang begitu tinggi, akhlak yang begitu mulia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, luar biasa bahwa pendidikan seperti ini akan melahirkan anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan melahirkan jiwa-jiwa yang sensitif, yang takut untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ada banyak kisah yang menjelaskan, yang mengisahkan tentang bagaimana seorang anak yang takut kepada Tuhannya di saat ia diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hati nuraninya. Bahkan kita juga mungkin pernah mendengar satu kisah seorang anak penjual susu, di mana suatu hari ibunya menyuruhnya untuk mencampur susu dengan air putih. Maka si anak pun mengatakan kepada ibunya, "Bukankah Umar bin Khattab telah melarang untuk kita mencampur air susu dengan air tawar?" Maka sang ibu pun mengatakan, "Bukankah Umar bin Khattab tidak melihat perbuatan kita?" "Memang ibu, Umar bin Khattab tidak melihat perbuatan kita, tetapi Tuhannya Umar bin Khattab pasti melihat kita." Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, anak-anak yang tumbuh dengan memiliki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ketika dia menjadi manusia-manusia yang dewasa, menjadi manusia-manusia yang akan memimpin masyarakatnya nanti, insya Allah akan tumbuhlah mereka menjadi generasi yang takwa kepada Allah, yang memiliki sifat amanah dan jujur, dan menghalanginya dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bahkan di tengah tantangan yang begitu besar yang dihadapi oleh orang tua, kita juga berhadapan dengan ideologi-ideologi yang memisahkan agama dengan masyarakat kita, seperti ideologi liberalisme, ideologi ateisme, dan sebagainya. Bahkan ideologi-ideologi ini telah banyak digandrungi oleh generasi-generasi muda saat ini. Bahkan mereka bukan orang yang tidak tahu apa-apa, mereka adalah calon-calon intelektual.
Tentu ini sangat mengkhawatirkan para orang tua jika calon-calon pemimpin memiliki ideologi-ideologi yang bertentangan dengan agama mereka, maka bagaimana kita mengharapkan generasi-generasi yang taat kepada Allah, generasi-generasi yang memiliki akhlak mulia. Karena moral tanpa agama adalah sebuah kemustahilan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, demikian saja apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.